Masih bersama Q&A, langsung saja Kang Ronald lanjut lagi nih pertanyaan. Ya, Umi dengan perjalanan karir 61 tahun, ya saya kira Umi harus meninggalkan sebuah warisan, sebuah legacy terlepas dari karya Umi yang banyak lagu. Ya. Tapi saya ingin ada dalam media lain. Film ada, lagu ada, buku Umi. Menurut saya, Umi tuh layak membuat sebuah buku biografi. Pernah terpikirkan enggak membuat buku? Gitu loh. Memang terfikirkan udah lama sekali untuk bikin buku. Nah, terus kenapa nggak jadi? Nggak tahu, belum ada takdir kali ya. Belum bertemu penulisnya atau apa? Ya. Termasuk salah satu itu. Karena ini aku harus nyiapin waktu untuk berceloteh sama-sama dia atau jalan bareng-bareng supaya dia juga apa sih kemauannya dan bagaimana sih ceritanya seorang Elvis Sukaisi dari masa anak-anaknya sampai pas merit, sampai rumah tangga atau segala macam. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Ya, jadi kalau di luar negeri itu satu musisi bisa beberapa buku biografi gitu loh. Ya, Saya ngerasa kalau umpama melihat kisah perjalanan seorang Elvis Sukaisi, aku bilang aduh kalau bangsa Fulus kencang atau ada orang produser itu bisa jadi film berseri-seri loh. Percaya ya. Benar. Ya. Apa yang Umi ingin masyarakat itu ingat dari seorang Elvis Sukaisi yang ingin Umi prioritaskan untuk dituangkan menjadi cerita utama dalam buku itu? Banyak sekali, karena perjalanan hidupku ini Masya Allah berliku-liku banget dari kecil sampai terus sekolah. Dan waktu sekolah tuh aku nyanyi di luar kota ya, pulang pagi. Dulu kan bubar jam 2, jam 3, terus nyanyinya di Serang pakai mobil-mobil kecap loh. Mobil kecap tuh apa? Iya, mobil yang biasa bawa kecap. Terus aku naik di situnya gitu loh sama suami waktu itu. Kadang-kadang mobil tentara. Jadi yang lucu kesiannya kalau mobil kecap yang udah gini, dia nyetir ke sini, bodinya ke sana. Karena udah ketuaan gitu loh. Kadang-kadang tuh mereka cari apa namanya supaya ada untung gitu. Jadi ambil kendaraannya yang udah nggak memadai gitu. Terbayang itu kalau ditulis dalam sebuah buku gitu loh. Banyak orang yang kami nggak tahu cerita Umi itu seperti apa. Ada nggak cerita gitu yang sekarang nih, cerita yang ternyata kami semua yang ada di sini tuh nggak pernah tahu. Satu aja Umi, untold story. Saya ngelihat suami waktu itu, dia juga seorang penyanyi, kayaknya handsome banget. Terus saya bilang, siapa dia tuh ya? Bayangin aja umur 12 tahun genit kan? Iya. Sampai saya tanya, itu siapa sih ya namanya gitu loh. Akhirnya, nah dia juga melihat sosok saya. Ini anak kecil suaranya kok kecil anaknya, tapi kok suaranya udah volumenya udah keren banget. Sampai dia utarain ke musik Chandralekha waktu itu, pimpinan Umar Alatas, dia bilang, Kak Umar ini ada penyanyi kecil, tapi suaranya Masya Allah. Boleh kita jadiin penyanyi di Chandralekha sini ya, Ma. Tahu-tahu aku mulai itu. Bisa dibilang yang menemukan bakat Umi pertama itu suami. Iya, dia lihat saya nyanyi saat itu kan? di pesta perkawinan. Iya, dia lihat, makanya dia laporan sama pimpinan musik Chandralekha itu, Allah yarham. Ya, dia melihat bahwa ini, dan kebetulan grup itu sering sekali problem dengan penyanyi. Jadi bilang, ini anak kecil nih, coba kita dudukin di Chandralekha. Makanya dari itu aku setiap ada acara, jadi sekarang aku yang ngisi. Dan kita naik beca loh, Bo. Naik beca? Naik beca bertiga. Aduh, kasihan tukang becanya dong. Kan aku kecil waktu itu. Ya, Umi, maaf. Masih kecil, jadi nggak repot. Jadi seorang Elvis Sukaisi pernah naik beca. Elvis Sukaisi itu dulu pernah menderita apa sih gitu? Maksudnya bukan menderita ya, maksudnya sesusah apa gitu? Pernah naik beca, pernah naik mobil kecap. Terus pernah apa lagi Umi? Oke, ini yang paling sedih ya. Saya waktu itu jadi penyanyi kan belum top banget. Jadi Adit Chandralekha di mana-mana. Ya kan? Kalau mau tahu waktu itu, saya pinjam duit sama tetangga. Ya kan? Untuk beli susu anakku. Tapi saya bilang, Tante, nanti aku malam minggu besok ada acara. Insya Allah saya kembaliin uang Tante. Nah disitulah. Jadi saya habis nyanyi malam pagi-pagi jam 8, aku udah datang, Tante saya kembaliin uang yang saya pinjam. Nanti 3 hari kemudian aku pinjam lagi, dia udah welcome aja karena aku selalu pegang janji. Oke, Umi, ini kan
nggak banyak gitu ya penyanyi yang bisa mencapai lebih dari setengah abad. Masih punya kepengenan gitu nggak sih yang belum terwujud, konser yang seperti apa? Karena kayaknya udah semua udah dilaluin di keliling dunia udah gitu, duet sama legenda dunia yang lain udah gitu, dan titel ratu juga itu seumur hidup gitu ya. Masih ada nggak yang masih belum kesampaian untuk Ya itu termasuk mewujudkan saya konser? kepengen konser tunggal, tapi juga bukan artinya tunggal yang ego. Tetap saya kepengen undang juga teman-teman senior lainnya atau generasi yang baru-baru juga mengikut sertakan dalam konser saya. Tapi yang terutama lagi yang saya bercita-cita itu saya kepengen terwujud bikin buku. Buku dan konser tunggal Umi layak Iya, banget deh. insya Allah. Semua mengharapkan Ya. untuk itu. Amin. Penyanyi muda yang paling pengen Umi ajak siapa? Nah, collab di stage itu siapa, Yang Mi? muda nih, supaya kita yang generasi sekarang, oh ternyata Terjembantani lah ya. betul. Dia terakomodir gitu yang muda-muda. Siapa? Aku nggak boleh jawab sekarang. Oh, Masih ada di benak sini kira-kira siapa. Karena perjalanannya masih panjang. Oh, jangan dibocorin dulu. Nggak boleh dibocorin dulu dong. Lesti misalkan gitu yang sekarang anak muda. Lesti Kejora. Lesti bisa, Evi Masamba Evi Masamba. yang Artinya nggak banyak-banyak dong. Ntar aku kurang nyanyinya. Oke. Baik, terima kasih Umi. Sebelum kita akhiri, saya pengen closing statement dulu dari Mas Indu dulu, silakan. Umi Elvi ini adalah tadi kalau kita bahas personifikasi dari dangdut itu sendiri. Genitnya ada, spirit pantang menyerahnya ada, cantiknya ada, cengkoknya ada. Jadi ya ini adalah sejarah dangdut itu sendiri gitu. Oke, Kang Ronald. Oke, dari saya singkat aja. Elvi dari Prancis banyak KW-nya. Tapi Elvi dari Indonesia hanya satu-satunya. Alhamdulillah. Thank you, Kang Ronald. Mbak Tejo. Soal buku dan konser itu, sesuatu yang aku tunggu, pernyataanku begini. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Datanglah kedatanganmu ku tunggu. Telah lama aku menunggu. Aku tunggu bukumu, aku tunggu konsermu. Nah, sekarang giliran closing statement dari Umi, pesan untuk pemirsa Q&A Metro TV dan untuk kita semua yang ada di sini. Yang penting dalam kehidupan ini, ibadah jangan ditinggal dan selalu bersyukur kepada Allah. Kita nikmatin. Jadi kurang lebih dikit, udah bismillah tawakkaltu 'alallah. Karena Allah Maha Pengatur untuk rezeki semuanya. Kata kita nih miliknya dia. Saya aja nih di kepala 7 kalau sakit gini, udah waktunya apa belum nih? Suka pikir gitu. Nanti anak-anak suka ngamuk. Mama nih. Dawia kan panggil mama tuh sendiri. Kalau yang lain kan Umi dan Abah. Dia tuh nggak tahu papa dan mama. Seorang di mama nih nangis terus dia. Dia paling takut kalau aku ngomong kayak gitu. Tapi Tria suka pesen sama adik-adiknya. Umi tinggal seorang diri. Tolong jaga hatinya. Jangan sampai dia sedih karena kamu. Memang begitulah, kita ibu nih memang mesti bijaksana dan menjadi ibu yang pemaaf dan selalu berpikir kenapa dia bisa begitu, kenapa dia bisa begini. Jadi jangan selalu kita namanya orang tua, mungkin kayak gini nih, aku nih terlalu suka bukan nyonggo. Jadi selalu kalau mau ngomong sama anak aja juga nggak mau sembarangan kita lihat sama suami begitu, kondisinya tepat atau tidak. Kayak gitu, sama anak juga supaya dia jangan tersinggung, saya kasih perumpamaan dulu, gini. Wow, terima kasih. Umi sekali lagi terima kasih untuk sharingnya, inspirasinya luar biasa. Amin, ya Rabb. Dan juga nilai-nilai kehidupannya, banyak sekali bonus hal yang benar-benar bisa kita pegang dan bisa kita pelajari dari seorang Pinjem duit Elvi buat Kumasi. beli susu. Kesian deh loh. Terima kasih sudah menjadi Ratu Dangdut Indonesia yang tak kenal menyerah. Umi membawa dangdut tetap klasik, tetap asik dengan gaya Umi yang luar biasa. Masya Dan tentu Allah, saja tabarakallah. kita tunggu buku dan juga konsernya Umi. Insya Dan Allah. sehat selalu, kita akan selalu dukung Umi Elvi Amin, Sukaisi ya Rabb, berkarir insya Allah. dan juga berdendang manja dimanapun berada ya. Tepuk tangan. Insya Allah, ya Rabb, insya Allah.
demikianlah pemirsa episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda dimanapun berada. Dan atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.